Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Salsabila Sabara dengan NIM A1A325044. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya dari kelas R003. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi yang saya resum mengenai liberalisasi pendidikan tinggi. Baiklah, liberalisasi pendidikan tinggi seiring perkembangan globalisasi, pendidikan tinggi tidak lagi terbatas dalam batas negara, tetapi sudah bersifat lintas negara atau transnasional. Artinya, proses pendidikan bisa melibatkan institusi dan peserta didik dari negara yang berbeda. Selain itu, organisasi internasional seperti Garis di bawah WTO juga memasukkan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sektor jasa yang bisa dilebaralisasi. Bahkan, lembaga seperti World Bank mendorong reformasi pendidikan tinggi terutama di negara berkembang dengan fokus pada kualitas, kinerja, dan efisiensi. Selanjutnya, ada kritik liberalisasi pendidikan tinggi. Salah satu sumber kritik datang dari kebijakan Gates di bawah WTO yang memasukkan pendidikan sebagai sektor jasa yang bisa diperdagangkan. Padahal, pendidikan selama ini dianggap sebagai pelayanan publik yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah, bukan sekadar komoditas. Ancaman terhadap pendidikan publik. Masalah utama yang dikhawatirkan bukan sekadar adanya Gates, tetapi bagaimana pendidik diperlukan seperti komoditas yang bisa dieksploitasi secara komersial. Hal ini bisa menggabungkan perbedaan penting antara pendidikan sebagai layanan publik dan sebagai barang dagangan. Akibatnya, tidak ada perlakuan khusus terhadap sektor pendidikan, padahal pendidikan memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Reaksi masyarakat di beberapa negara. Yang pertama, ada Indonesia. Intinya, reaksi masyarakat Indonesia menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa liberalisasi pendidikan dapat mengurangi peran negara dan membuat pendidikan semakin mahal, sehingga tidak lagi mudah diakses oleh semua kalangan. Selanjutnya ada dari Eropa. Secara keseluruhan, reaksi masyarakat di Eropa menunjukkan bahwa liberalisasi pendidikan tinggi sering dikaitkan dengan pengurangan peran negara, pemotongan anggaran, dan meningkatnya beban biaya pendidikan yang pada akhirnya memicu kekhawatiran akan munculnya kualitas dan akan menurunnya kualitas dan akses pendidikan. Selanjutnya ada Korea Selatan. Jumlah universitas yang terlalu banyak menyebabkan kekurangan mahasiswa. Hal ini dipicu oleh kebijakan sebelumnya yang terlalu mudah memberikan izin pendirian pembangunan perguruan tinggi, sementara angka kelahiran menurun. Akhirnya, banyak universitas terancam tutup di sana. Selanjutnya ada di Amerika Latin. Reaksi terhadap liberalisasi pendidikan tinggi juga cenderung kritis. Banyak pihak menilai bahwa masuknya logika pasar ke dalam pendidikan justru memperlebar kesenjangan akses, karena pendidikan menjadi semakin mahal dan lebih berorientasi pada keuntungan. Selanjutnya ada signifikasi isu liberalisasi pendidikan tinggi. Yang pertama, isu liberalisasi pendidikan tinggi memiliki dampak yang luas dan besar bagi banyak orang. Jumlah mahasiswa semakin meningkat setiap ajar dan setiap di institusi pendidikan tinggi. Yang kedua, isu liberalisasi pendidikan tinggi telah menjadi pembahasan berbagai persoalan liberalisasi internasional seperti UNESCO, Gates atau WTO, dan World Bank yang anggota mereka tersebar di berbagai negara dan dunia. Ketiga, isu ini relatif menetap dan memerlukan tindakan panjang. Hal ini terjadi disebabkan oleh solusi yang ditawarkan masih belum bisa diterima oleh semua pihak pemangku kepentingan atau stakeholders. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat, adanya aspek kesaing hubungan dalam isu liberalisasi pendidikan tinggi dengan maraknya globalisasi pendidikan tinggi dan kecandian teknologi, wajah DU, dan lain-lainnya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.